Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi dakwah tentang dakwah dan juga sosial. Yang pertama kita membahas tentang pengertian dakwah, yaitu secara etimologi dan juga terminologi. Selanjutnya, pengertian dakwah secara etimologi atau secara bahasa, dakwah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yada'u, yang artinya mengajak, menyeru, mengundang atau memanggil. Jadi, dakwah itu artinya mengajak atau menyeru seseorang untuk berbuat kebaikan dalam hal kebaikan yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian dakwah secara terminologi atau secara istilah, di sini kami mengambil dari beberapa ahli, yaitu Nasaruddin Latif dan juga Ali Mahfud. Menurut Nasaruddin Latif, dakwah itu setiap usaha atau aktivitas dengan lisan ataupun tulisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mematuhi Allah sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan menurut Ali Mahfud, dakwah ialah mendorong manusia untuk berbuat baik menurut petunjuk, menyeru mereka berbuat kebajikan dan melarang dari yang munkar, agar mereka itu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi dari beberapa definisi para ahli di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya dakwah itu memiliki dimensi yang menyeluruh, meliputi usaha dan juga perjuangan. Usaha dan juga perjuangan seorang dai, entah itu secara lisan, entah itu secara tulisan, yang sifatnya itu mengajak seseorang untuk mematuhi atau untuk beriman kepada Allah sesuai dengan syariat Islam, agar mereka itu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Selanjutnya kita membahas tentang 5 unsur yang harus diperhatikan dalam dakwah, yaitu yang pertama, dai. Dai ialah pendakwah atau juru dakwah. Beliau bertugas sebagai komunikator yang berkewajiban untuk menyampaikan isi daripada dakwah atau pesan dakwah. Kemudian yang kedua, yaitu materi dakwah, yang merupakan isi pesan atau isi dakwah yang disesuaikan dengan penerima dakwah, atau istilahnya itu pesan dakwah itu alangkah baiknya disesuaikan dengan kondisi dan situasi lingkungan. Yang ketiga, yaitu penerima dakwah atau mad'u, yaitu yang menjadi sasaran kemana dakwah itu akan dituju. Kemudian yang keempat, media dakwah, yaitu sebagai penunjang keberhasilan dakwah atau sebagai saluran agar pesan yang disampaikan oleh pendakwah atau dai itu kena kepada seseorang atau sasaran dakwah. Yang kelima, yang terakhir, yaitu efek dakwah. Yaitu efek dakwah di sini ialah hasil yang dicapai dengan dakwah tersebut, di mana ini sebuah PR bagi para dai, sebuah komitmen bagi para dai untuk lebih bersungguh-sungguh dan dapat mengambil hati para penerima dakwah. Selanjutnya kita membahas yang terakhir, tujuan dakwah, di mana tujuan dakwah ini menurut Maman Abdul
Jalil dan Rafiuddin. Tujuan dakwah ialah mempengaruhi pemikiran manusia, cara merasa mereka, cara bersikap mereka, dan cara bertindak agar sesuai dengan ajaran Islam. Berpijak dari beberapa pemikiran ahli, itu dapat dipersempit lagi. Lebih spesifiknya ialah humanisasi dan liberasi. Humanisasi itu secara bahasa ialah menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi. Sejatinya manusia ialah makhluk yang sempurna. Namun di samping kesempurnaan mereka itu memiliki keterbatasan mereka masing-masing. Jadi kita sesama manusia itu harus memiliki sikap saling memiliki atau saling melengkapi. Dalam konteks dakwah di sini humanisasi itu dikaitkan dengan al-ma'ruf yang artinya mengajak kebenaran. Jadi humanisasi di sini kita sebagai manusia itu hidup bersosial, hidup bermasyarakat. Jadi alangkah baiknya untuk mengajak dalam kebenaran sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan liberasi dalam dakwah itu dikaitkan dengan al-munkar yang artinya ingin membebaskan dari kemungkaran yang sifatnya tidak diinginkan oleh agama Islam seperti halnya kemiskinan, mencaci, dan lain sebagainya. Selanjutnya materi sosial akan dijelaskan oleh rekan saya Mbak Zulfa Oktapriani. Pengertian sosial dan faktor yang memengaruhi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sosial. Yang pertama yaitu tentang pengertian sosial. Nah, perkataan sosial haruslah ditinjau sebagai semua kegiatan yang ada hubungannya dengan masyarakat luas. Sesuai dengan perkataan asalnya yaitu socius yang berarti teman, perkataan sosial telah mendapat banyak interpretasi. Walaupun demikian, orang berpendapat bahwa perkataan ini mencapai reciprocal behavior atau perilaku yang saling mempengaruhi dan saling tergantungnya manusia satu sama lainnya. Sedangkan arti dari perilaku itu sendiri adalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Jadi, dapat diartikan bahwa perilaku sosial adalah sebuah reaksi dari individu terhadap rangsangan yang timbul dari pengalaman atau dorongan dari masyarakat. Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat lepas dari hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya akan selalu membutuhkan individu ataupun kelompok lain agar dapat berinteraksi ataupun bertukar pikiran. Proses sosial ini merupakan aspek dinamis dari kehidupan masyarakat. Proses hubungan tersebut berupa interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara terus-menerus. Dimaksudkan sebagai pengaruh timbal balik antara dua belah pihak, yaitu antara individu satu dengan individu atau kelompok lainnya, dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun faktor yang mempengaruhi perilaku sosial itu ada dua. Yang pertama yaitu mengenai faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor tersebut dapat berupa insting, motivasi dari dalam dirinya, sikap, serta nafsu. Apabila dalam diri siswa tertanam nilai-nilai agama, maka anak akan aktif dalam kegiatan ibadah. Begitu banyak faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Jika faktor dalam diri anak baik, maka akan menimbulkan perilaku yang baik. Begitu juga sebaliknya. Ketika faktor dari dalam diri anak buruk, maka akan menimbulkan perilaku yang buruk pula.
Selanjutnya mengenai faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu. Faktor yang timbul dari keluarga, sekolah, dan masyarakat akan mempengaruhi perilaku sosial seseorang individu. Pengaruh lingkungan sangat berpengaruh terhadap perilaku individu. Kondisi masyarakat yang baik akan berdampak baik pada perilaku seseorang. Begitu juga perilaku masyarakat yang tidak kondusif akan menimbulkan perilaku yang buruk sebagai perwujudan dari perasaan dan emosional. Hubungan dakwah dan sosial. Hubungan dakwah dan sosial. Dalam pandangan keagamaan dan sosial, kita ketahui bahwa posisi setiap muslim tanpa kecuali adalah pemegang amanah untuk meneruskan risalah dengan dakwah, baik selaku umat kepada umat yang lain ataupun selaku perorangan di tempat mana saja berada menurut kemampuan masing-masing. Nah, dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada kita yang berbunyi balighu anni walau ayatan, yang artinya sampaikan yang kamu terima walaupun satu ayat. Nah, jadi setiap umat manusia itu memiliki kewajiban untuk menyampaikan hal-hal baik atau mengingatkan kepada sesama manusia.